pun yang membatasi anaknya hanya 3. Silakan. Begini, Ya, silakan. kitab sebelumnya hanya menerangkan tentang nasab-nasab yang bersambung kepada Sayyid Ahmad Al-Abah dari sebagian. Sedangkan di abad 6 baru diputuskan melalui penelitian dari Imam Fakhruddin Ar-Razi bahwa putranya Sayyid Ahmad ini hanya 3. Dan sebelumnya tidak pernah ada tambahan dari 3 itu. Makanya dari Asy-Syajaratul Mubarakah ini sudah memponis bahwa nasabnya putranya Sayyid Ahmad Al-Abah hanya 3. Begitu. Pak, pertanyaan saya, ketika Imam Fakhruddin Ar-Razi berdasarkan penelitiannya mengatakan 3, kita harus tahu ya dari mana sumber nakalnya. Apakah dia meneliti dengan pembawaan pemikiran dia, atau dia mengambil naskah dari kitab-kitab sebelumnya. Berarti kalau dia meriwayatkan daripada naskah dia sendiri, terjadi tafarrat, berarti riwayatnya ahad. Terkait pembatasan anak menjadi 3, riwayatnya ahad, hanya dari Fakhruddin Ar-Razi saja yang yang menentukan 3. Pertanyaan saya yang harus dijawab ya, tolong sebutkan dari mana sumber bahwa Kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah mengetahui anaknya hanya 3. Sumbernya dari mana? Bukankah Anda selalu berkata harus ada sumbernya? Ya, silakan dijawab. Jangan mutar-mutar kemana-mana. Tafadhal. Sebentar Ki Golib, sebentar saya moderator. Jadi tolong fokus kepada pertanyaan, jangan kemana-mana. Jawabannya jangan jadi bias gitu loh. Tadi Tengku menanyakan sumber dari kitab Syajaratul Mubarakah, itu saja yang Anda jawab, jangan kemana-mana, jangan mutar-mutar. Terima kasih, ya silakan. Begini, di dalam turuk isbatin nasab itu yang pertama ayyara khotonas sabatin mauthukin bihi. Itu toh. Itu syarat dari turuk isbatin nasab, cara penetapan sebuah nasab. Nah, sebuah catatan nasab, khotun nasabah itu selagi tidak mukhalafah lil usul, maka itu bisa dijadikan referensi sebagai data untuk pengisbatan sebuah. Mohon maaf Ki Golib, mohon maaf, Anda keluar konteks, mohon maaf, Anda keluar konteks. Yang ditanyakan tadi itu adalah sumbernya, bukan masalah fatbun nasabahnya itu. Itu sumbernya dari mana mereka bisa tahu itu? Ya silakan, itu yang dijawab, itu fokusnya itu, pertanyaannya itu. Dalam turuk isbatin nasab itu harus melalui kaedah-kaedah ilmu nasab. Sebuah nasab yang sudah di abad 6 dan tidak bertentangan dengan nasab-nasab yang sebelumnya. Keluar konteks Ki Golib, keluar konteks, saya moderator. Mohon maaf, keluar konteks. Ditanya sumbernya, itu fokus sumbernya dulu. Silakan, sumbernya dari mana? Lah, sampian ini apakah harus melalui kaedah-kaedah? Apa hanya melalui asumsi? Begini Bapak Nusantara cerdas, ya. Waalaikumsalam. Kalau Anda berbicara tentang metodologi atau tentang turuqu isbatin nasab, ya, itu nanti kita bahas. Sekarang yang kita bahas, jangan Anda berpikir kita nggak paham kaidah itu, nanti Anda blunder di situ nanti. Yang saya perlukan hari ini, sumber utama kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, itu dari mana dia bisa memutuskan bahwa anaknya Ahmad bin Isa itu hanya 3. Gitu loh. Kan di sini kan ada kaidah Bapak, kalau bicara kaidah nih, wa yajibu 'alal bahits ay yarji'a lil usuli wal masadiril asliyah wa la yarji'u lil masadiri thanawiyah wal mutaakhirah. Kan ada gitu kaidahnya.
wajib atas peneliti, pembahas ya, untuk merujuk kepada kitab asal dan masadir asli, gitu loh. Nah sekarang saya tanya, rujukan asal atau rujukan masadirul asliyahnya Fakhruddin Ar-Razi ya di dalam menentukan anaknya hanya 3, itu masadir asliyahnya apa? Gitu loh. Kalau selagi tidak bertentangan sebuah khutun nasab bertentangan. Tidak bertentangan. Tunggu dulu. Bagaimana menentukan jumlah tanpa dia mengetahui sumber? Itu sampian itu Tengku. Sebentar untuk menjaga kondisivitas diharapkan untuk tidak saling menyela. Mohon maaf Kiai Golib. Ya, jangan ada yang memotong. Itu masalah sumbernya aja dulu. Itu penting itu. Sebab kita juga pengen tahu itu sumber Syajaratul Mubarakah dari mana. Karena itu dijadikan dalil oleh Kiai Imad untuk memutuskan nasab para habaib. Itu sumbernya dari mana? Silakan Kiai Golib, itu aja dulu. Begini, Asy-Syajaratul Mubarakah itu merupakan sebuah nasun nasabah yang menjadi asli di dalam cara hasrnya putranya Sayyid Ahmad. Keluar konteks, mohon maaf Kiai Golib. Kalau misalnya Anda tidak tahu, jawab saja tidak tahu gitu. Jangan kemana-mana, ini kita lagi fokus. Sampai ini kemana-mana. Begini, selagi Asy-Syajaratul Mubarakah ini tidak ada kitab yang lebih tua yang menentang kepada Asy-Syajaratul Mubarakah dengan kredibilitas seorang Fakhruddin Ar-Razi, maka selagi tidak ada kitab yang lebih tua yang menyalahi kepada Nasun Nasab Syekh Fakhruddin Ar-Razi Asy-Syajaratul Mubarakah, maka khutun nasab yang terdapat di Asy-Syajaratul Mubarakah ini valid. Tak butuh dicari sebuah sumber dari mana, karena kevaliditasan seorang nasun nasab yang berupa Asy-Syajaratul Mubarakah dan tidak menyalahi kepada kitab-kitab yang sebelumnya, karena khutun nasabah itu bisa menjadi valid apabila tidak mukhalafah lil usul. Begitu, karena usulnya hanya menerangkan sebagian dan baru diringkas melalui penelitiannya Imam Fakhruddin Ar-Razi, anaknya ada 3. Begitu. Berarti penelitian Fakhruddin Ar-Razi tidak perlu diketahui dari mana sumbernya. Begitulah khutun nasabah, karena baik kalau begitu. Kalau itu jawaban saya jelaskan Anda, dulu. Sudah jelaskan dulu. Oke, baik kalau begitu jawaban Anda, ketika ulama mutaakhirin daripada ahli nasabah yang sudah mengisbat nasab Ba'alawi sebagai Sadatul Ashraf, ya, dibutuhkan nggak dari mana dalilnya? Ya, begini Tengku. Setelah Fakhruddin Ar-Razi ini, apakah nanti khutun nasabah ini bertentangan dengan yang lebih tua? Apa tidak? Loh, sementara begitulah undang-undang dalam sementara Fakhruddin Ar-Razi nggak punya data. Ya berarti ketika Fakhruddin Ar-Razi nggak punya data, dia berlawanan dengan usul sebelumnya. Uang sebelumnya aja tidak ada yang mengisbat, ya kan? Sementara kitab-kitab mutaakhirin, ya, yang selain daripada Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang masyhur seperti ini, ya, seperti ini Al-Fakhri yang sesudah Asy-Syajarah Al-Mubarakah, Al-Asili, ya, Ibnu Anibah juga tidak menetapkan 3. Berarti kitab Imam Fakhruddin Ar-Razi berlawanan dari mutakhirin dan berlawanan dari mutakaddimin. Bagaimana nggak berlawanan dengan usul? Maka dari itu kita perlu sumber. Anda ini nggak tahu kaidah. Anda yang nggak tahu. Apa? Andai begini Tengku, andaikan Tahdzibul Ansab ini hanya menyebutkan satu putra dari Sayyid Ahmad, baru ini yang namanya Asy-Syajaratul Mubarakah bertentangan dengan kitab yang sebelumnya. Karena hanya menjelaskan sebagian. Muntakilah lebih dahulu dari Asy-Syajarah Al-Mubarakah.
tidak membatasi anaknya menjadi 3. Mereka meriwayatkan yang mereka ketahui dari riwayat yang mereka dapat 2. Maka perlu diketahui dari mana riwayat Asy-Syajarah Al-Mubarakah hanya menentukan anak 3, nggak boleh lebih. Sementara ahli nasabah mutakhirin ada riwayat yang sampai pada derajat 6 orang anaknya. Ada yang menyampaikan sampai 5. Jadi ketika dibatasi dari situ berarti bagaimana ceritanya Imam Fakhruddin Ar-Razi menentukan anak sumbernya cuma 3 tanpa sumber. Kan lucu kamu menuntut ulama mutakhirin untuk tidak berlawanan dengan mutakaddimin, sementara Fakhruddin Ar-Razi menetapkan namanya anak 3 orang tetapi berlawanan dengan mutakaddimin lagi. Bagaimana? Ini Lucu kamu. Oh, bukan lucu Anda. Kamu yang nggak ngerti tentang kaidah ilmu nasab. Kamu tuduh orang nggak ngerti. Wong kamu aja nggak Untuk bisa. kondisivitas, sebentar. Saya moderator, sebentar. Ya, Untuk saya kondisivitas, berbicara. tolong jangan ada yang memotong dulu. Untuk kondisivitas diharapkan Kiai Golib jangan muter-muter, jadi fokus pada pertanyaan. Dan juga Tengku juga, mohon maaf saya tegur Tengku juga jangan ada yang pemotongan. Jadi kita bisa mengambil poinnya dari sini begitu. Ya silakan Kiai Golib tanya pertanyaan Tengku itu dijawab dengan benar, maksudnya gitu. Silakan. Iya begini ya. Fakhruddin Ar-Razi ini tidak bertentangan dengan nasabah yang sebelumnya. Kenapa? Karena nasabah sebelumnya tidak pernah menghasar nasabnya Sayyid Ahmad Al-Abah. Itu satu. Sedangkan Fakhruddin Ar-Razi telah menemukan dengan kredibilitas Imam yang besar Fakhruddin Ar-Razi diraih melalui penelitiannya telah memutuskan bahwa nasabnya putranya Sayyid Ahmad Al-Abah itu hanya 3. Jadi hasar hanya 3. Sehingga ulama mutaakhirin untuk menambahkan dari 3 itu harus tidak menyalahi kitab yang lebih tua, alla takuna mukhalifatan lil usul, maka harus menemukan asy-syajaratul yang lebih tua dari asy-syajaratul mubarakah yang mengatakan bahwasanya Sayyid Ahmad Al-Abah ini tidak dihasar 4, tidak dihasar 3, ada 4. Itu ulama mutaakhirin harus menemukan kitab yang lebih tua dari Asy-Syajaratul Mubarakah. Karena di abad 6 ini sudah dihasar putranya Sayyid Ahmad Al-Abah ini hanya 3. Sedangkan ulama mutaqaddimin tidak pernah menghasar nasabnya putranya Sayyid Ahmad Al-Abah. Sehingga Ki Golib kita sudah ambil poinnya. Ki Golib kita sudah ambil poinnya. Gimana? Enggak, maksudnya begini, kita sudah ambil poinnya. Anda tadi terus mengulang-ulang dengan kata itu, makanya saya potong, mohon maaf. Kita sudah ambil poinnya. Silakan Tengku untuk memberikan jawaban. Baik. Saya pernah tahu daripada yang sering-sering disampaikan oleh oleh rombongan Imad, ya. Laulal masadir fala isbatalah. Jikalau tidak ada sumber maka tidak ada isbat. Ya, baik. Jadi saya ingin memperjelaskan kembali. Ternyata kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah tidak ada sumbernya. Tidak ada sumber membatasi anaknya hanya sebagai 3. Lalu dengan demikian mereka mengklaim bahwa tidak boleh ada berlawanan dengan kitab sebelumnya. Ya kan? Nah, ketika dia menyatakan demikian, baik, kita kembali kepada pokok bahwa sumber daripada kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah pertama masih wafihi nazrun, ya, artinya masih dipertimbangkan, belum bisa dijadikan satu jawaban. Wafihi nazrun, karena tidak ada marja, kecuali dia sebagai sumber utama orang yang hidup di zamannya orang tersebut. Sementara
Imam Fakhruddin Ar-Razi tidak hidup sezaman dengan Ahmad bin Isa, tidak hidup sezaman dengan Abu Muhammad Abu Ja'far, tidak hidup sezaman dengan Ali yang ada di Ramallah, tidak hidup sezaman dengan Husain yang keturunannya ada di Naisabur. Jadi asumsi daripada Kiai Ghalib tidak ilmiah. Baik, Kiai Ghalib sudah nggak sabar kayaknya. Dia ingin mempertanyakan sumber, adakah Sajarah Al-Mubarakah itu berlawanan dengan sumber daripada terdahulu. Maka saya katakan Sajarah Al-Mubarakah itu bersalahan atau berlawanan dari sumber yang tertua, yaitu kitab Abnaul Imam, ya, di mana di dalam kitab Abnaul Imam ditentukan anaknya sebagai 4 orang, bukan 3. Namun demikian, kitab Abnaul Imam ini juga sudah diakui keabsahannya oleh ulama ahli nasabah, ya. Karena tadi dibilang khatun nasabah itu adalah yang mausukah, yang terpercaya, dapat diamalkan isbatnya. Namun demikian, dia menolak kitab Abnaul Imam tanpa mempunyai data-data ilmiah, melainkan hanya substansi transidental lepas dari materi. Artinya substansi yang dia buat adalah asumsi yang tidak dipertanggungjawabkan berdasarkan data dan fakta. Silakan kalau ingin menentang kitab Abnaul Imam untuk membuktikan data dan faktanya dari mana dia menyatakan kepalsuannya. Fadhal. Ya, silakan Kiai Ghalib untuk menjawab pertanyaan Tengku. Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya beri waktu untuk menyatakan begini. Asy-Syajaratul Mubarakah itu tidak bertentangan dengan kitab-kitab yang sebelumnya, karena sebelumnya tidak pernah menghasar nasabnya Sayyid Ahmad Al-Aba, putranya Sayyid Ahmad Al-Aba, yaitu kurang atau lebih dari 3. Begitu, maka Asy-Syajaratul Mubarakah kevalitannya sebagai khatun nasab yang dijadikan rujukan pengisbat nasab itu sudah kategori thiqah. Itu. Yang mana yang thiqah? Yang mana yang thiqah? Ya, Asy-Syajaratul Mubarakah dulu sebentar. Asy-Syajaratul Mubarakah dari Imam Fakhruddin Ar-Razi ini sudah menjadi khatun nasabah yang mauthuqin bihi, karena kitab Asy-Syajaratul Mubarakah tidak pernah bertentangan dengan kitab yang lebih tua, karena kitab yang lebih tua hanya menjelaskan bagian dari putranya Sayyid Ahmad Al-Aba. Ini yang perlu dicatat. Salah. Terus. Sebentar. Tentang kitab Abnaul Imam fi Misr wa Syam. Saya jawab sekarang. Kitab Jangan dulu. Anda sudah memutuskan narasi. Jangan dulu. Gini, supaya tidak bias di pendengar di bawah. Jadi saya katakan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah fihi nazrun belum bisa dikatakan benar atau sikah pembatasannya. Karena kesikuan sebuah jangan seperti itu yang jujur. Kalau khatun nasabah, Abnaul Imam juga khatun nasabah. Gini loh. Abnaul Imam lebih tua daripada Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Anda akuin nggak tuh? Abnaul Imam fi Misr wa Syam memang lebih tua dari Asy-Syajaratul Mubarakah. Sudah selesai. Artinya sekarang kita sudah berbicara Abnaul Imam kan lebih tua dari Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Di mana Asy-Syajarah Al-Mubarakah membatasi anak 3, sementara di dalam kitab Abnaul Imam tidak membatasi anak 3. Dia di sana menyebutkan 4 secara lengkap. Nah, otomatis terjadilah perbedaan antara Asy-Syajarah Mubarakah yang kemudian dengan dengan Abnaul Imam yang terdahulu. Dalam metode kami yang kami ketahui, kami tidak membatalkan Asy-Syajarah Al-Mubarakah, tapi kami menghimpunkan kedua naskah tersebut dengan membatalkan inhisar, tidak membatalkan masbut yang ada di kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Yang dibatalkan adalah inhisarnya. Untuk demikian Anda harus punya kaidah.
harus mengetahui kaidah kitab yang lebih dahulu lebih akuat daripada kitab yang kemudian ketika telah menyebutkan orang yang sama kecuali tidak disebutkan sama sekali. Makanya oleh sebab itu kita kembali kepada pokok ketika Anda membatalkan nasab Alawi dengan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakahnya, Anda bisa memverifikasi kitab Abnaul Iman sudut kepalsuannya itu dulu. Fadal. Nah, makanya saya jelaskan Asy-Syajaratul Mubarakah itu tidak bertentangan dengan kitab yang lebih tua. Terus masalah Abnaul Imam fi Misr Wassam begini. Kitab Abnaul Imam fi Misr Wassam ini tidak bisa dikategorikan mautsuqin bihi. Bukan masalah Ibnu Muammar Yahya bin Muhammad bin Qasim Ibnu Toba-Tobanya. Karena di dalamnya terdapat tambahan dari pentahkiknya Ibnu Shadaqah Al-Warraq yang wafat tahun 1180. Berarti tambahan itu ada di abad 12, bukan ada di abad 5. Sebentar Ki Golib, sebentar saya potong. Tengku, ini kalau misalnya banyak yang naik nanti akan gaduh. Siapa yang naik-naikin ini Tengku? Mohon maaf. Oh ya, turunin aja. Iya, maksudnya biar kita aja. Karena kalau kebanyakan orang nanti biar saya ada di sini ada Habib Muhajir, ada Wawan, terus ada Ki Golib, ada Tengku juga. Jadi jangan terlalu banyak yang naik nanti gaduh. Ini kan apa? Tiga orang saja. Turunkan semua. Ya, udah. Turunkan semua. Iya, sudah. Jadi udah segini aja. Ya, silakan. Oke. Nah, nih saya jawab tentang Abnaul Imam fi Misr Wassam. Oke, lanjut. Ya, begini. Ya, silakan. Satu, tentang kitab Abnaul Imam fi Misr Wassam yang merupakan tulisan dari Abil Muammar Yahya bin Muhammad bin Qasim Ibnu Toba ini merupakan khattun nasabah. Syaratnya khattun nasabah harus mausukin bihi. Maka di Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab di halaman 42, qayyid mausukin bihi itu harus sihhatu nisbatin nas lin nasabah. Maka catatan anak yang namanya Abdullah yang dicantumkan di sana memang harus tulisan asli dari Ibnul Muammar Yahya bin Muhammad bin Qasim Al-Husaini Ibnu Toba. Begitu. Setelah diteliti, ternyata itu adalah tambahan Ibnu Shadaqah yang dicampur dengan tulisan Ibnul Muammar bin Yahya bin Al-Qasim Ibnu Toba. Oh, berarti ini bukan nasin nasab, sehingga khattun nasab yang berupa Abnaul Imam fi Misr Wassam yang terdapat nama Abdullah ini tidak mautsuqin bihi, sehingga Asy-Syajaratul Mubarakah tidak bertentangan dengan Abnaul Imam fi Misr Wassam. Oke, kita bisa ambil poinnya. Berarti Anda itu mengatakan bahwa Abnaul Imam itu tidak bisa dijadikan referensi rujukan. Begitu, karena itu tidak sikoh. Ya, silakan Tengku untuk menjawab. Baik. Pertama, bukan. Sebentar. Udah waktunya saya. Anda silakan Tengku. Saya paham. Tengku. Udah diam dulu. Iya. Jadi pertama Ustadz Ghalib ya, beliau ketika membawa kitab Al-Kafil Muntakhab ya, itu di situ dia mengatakan bahwa untuk mausukahnya catatan ahli nasab itu harus benar-benar nasabnya terverifikasi kesehatannya, artinya kebenarannya. Ya, di sini dia tidak adil ya. Tidak adil ketika tidak ditemukan marji sumbernya Asy-Syajarah Al-Mubarakah, dia menganggap bahwa kitab itu sika. Ini dicatat, tolong dicatat ya. Kedua, dia mengatakan bahwa kitab Abnaul Imam sudah terjadi penambahan, ya kan? Nah, oleh sebab itu saya ingin bertanya, apakah penambahan yang tidak merusak naskah
aslinya penulis itu dibatalkan atau dianggap palsu atau ditolak? Coba dijawab singkat dulu ya. Apakah, jadi penambahan yang mana yang bisa membatalkan kitab tersebut, begitu kan Tengku? Bukan, ya kan? Penambahan Gimana? Yang dibuat, penambahan? Nah, yang dibuat tanpa merusak, ya, tanpa merusak penulisan asli, ya, atau yang disebut dengan naskah aslinya musannif, apakah itu dipandang penambahan yang galat atau keliru sehingga Iya, paham. Ya, kita ambil poinnya. Jadi penambahan yang mana yang sehingga Kiai Ghalib ini mengatakan bahwa Syajaratul Mubarakah itu galat ataupun keliru, begitu kan Tengku? Ya. Maksudnya? Ya, silakan jawab. Kiai Ghalib, penambahan yang di mana Anda mengatakan bahwa itu Syajaratul Mubarakah adalah kitab yang tidak bisa diambil rujukan. Silakan. Ya, silakan. Abdaul Imam, mohon maaf, Abdaul Imam. Ya, silakan. Begini, dalam syarat khattun nasab, paham antum? Dalam syarat khattun nasab itu harus mautsuqin bihi. Kategori mautsuqin bihi tidak lari ke sumber dari mana, enggak. Yang maksud mautsuqin bihi dulu begini. Di dalam kategori mautsuqin bihi ini harus aslu nassin nasab, sihhatu nisbatin naslin nasab. Sedangkan yang ada di Abnaul Imam fi Misra Wassam ini adalah putra-putranya Sayyid Hasan Hussein yang ada di Mesir, ini di judulnya, dan ada di Syam. Maka oleh Yusuf Jamalul Lail dikatakan, kenapa ini kok sampai merambat ke Irak lalu sampai ke Yaman? Ini hanyalah tambahan Ibnu Shadaqah Al-Warraq, yang mana Ibnu Shadaqah Al-Warraq ini hidup di abad 12. Begitu. Terus makanya tambahan Ibnu Shadaqah ini tidak masuk kepada kategori Abnaul Imam di abad 5. Begitu. Ya, silakan Tengku. Ya, itu yang dia sampaikan sama Kiai Ghalib. Dia tidak bisa membuktikan naskah yang menjadi tambahan. Jadi ketika Abnaul Imam di dalam mukaddimahnya, mukaddimah takdim, ya, itu penulis pentahqiq menyebutkan di situ lafadznya lamman tasakha hadhil makhtutah zada alaihi zadat tabdu wadihatan min zakari asma'an fi salasilil ansab yarji'u tarikha, ya, fi wujudi ashabiha ila zamanin yaqa'u bitakid ba'da asri Abil Muammar Ibnu Tabatabai sahibil kitab, ya. Artinya gini, ketika naskah ini ditulis, pentahqiq menambahkan beberapa naskah di dalamnya yang terlihat dengan jelas penambahannya dari penyebutan nama-nama yang ada di dalam silsilah nasab tersebut, di mana sejarah keberadaan silsilah nasab yang tertulis di dalamnya itu bermuara pada masa yang terjadi setelah masanya Abul Muammar Ibnu Tabatabai, pemilik kitab asli, gitu loh. Yang kalimat yarji'u tarikhu di ashabiha ila zamanin yaqa'u bitakid ba'da asri Abil Muammar, itu menunjukkan makna bahwa penambahan yang dilakukan oleh tahqiq itu tidaklah mencacati naskah asli. Dia hanya menambahkan sesuatu yang tidak tertulis di dalam naskah asli, ditambahkan untuk melengkapi naskahnya. Itu zaidah itu atau ziyadah tersebut adalah maklum inda ahli riwayat, gitu, tidak bisa dikatakan palsu. Nah, kamu tahu nggak, ya, Abdullah bin Ahmad bin Isa itu dia wafat tahun 385, sementara Abul Muammar Yahya wafat 478. Artinya naskah tersebut tidaklah ditambahkan, itu sesuai dengan naskah aslinya.
bukan dengan narasi kamu mengatakan tambahan. Coba buktikan kitab itu tambahan secara makhtutat aslinya. Ya, tolong Ya, tunjukkan sama kamu kalau itu adalah tambahan. Silahkan tunjukkan makhtutat asli yang ditulis tangan oleh Imam Ibnu Toba, ya, berdasarkan syarat tahqiq, supaya kami bisa mengetahui bahwa kitab tersebut sudah dipalsukan dengan ditambahkan nama-nama yang bisa menghancurkan nama naskah asli. Tunjukkan. Ya, jadi begini Kiai Golib, itu sejarah Abdul Imam tidak bisa dikatakan palsu karena maklum menurut ahli riwayat, dan naskah tersebut tidak bisa dikatakan palsu karena tidak ada sampai saat ini yang bisa menunjukkan makhtutat aslinya. Silakan jawab Kiai Golib. Tunjukkan di mana kesalahannya dan makhtutat yang aslinya. Silakan. Begini, yang pertama bahwa tambahan itu telah diakui oleh Tengku Qori bahwa itu bukan catatan asli Abil Muammar Yahya bin Muhammad Ibnu Toba. Sepakat kan? Salah, bukan begitu mahaminnya Mas, gitu loh. Jadi yang ditambahkan yang ada setelah masanya Imam Ibnu Toba dan yang tidak pernah dicatat namun ada dalam riwayat lain. Jadi penambahan itu tidak mencacati naskah asli. Ingat itu. Penambahan contoh, kamu tahu nggak contoh apa yang ditambahkan? Saya kasih contoh kitabnya. Naskah yang ditambahkan. Supaya kamu tahu di dalam kitab Abnaul Imam ada yang ditambah, ada yang tidak, gitu loh. Coba kamu buka di halaman ya 91. On cam saja Tengku on cam saja, jadi supaya bisa ngelihat. Tengku digedein sendiri sebab host tidak bisa digedein oleh moderator. Oke. Sebentar. Ya. Saya buka dulu naskahnya ya. Yang di bawah tolong tap-tap layar supaya kita kondusif semuanya. Ana salam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pitung, atur Muhammad di bawah. Jangan ada ditaikin semuanya Pitung. Udah segini aja, jangan ditaikin dulu biar kondusif. Siap. Suruh tap-tap layar di bawah Pitung. Tap layar yang di bawah. Jangan ditaikin dulu orang. Maaf, saran saya kalau bisa siapapun yang bernarasi itu wajib memaparkan data. Ya, setuju. Ini Setuju. data kitab Abnaul Imam ya. Iya. Tolong tunjukkan oleh Bapak Ustadz Abdul Ghalib dari nama ini nih, ya, dari nama ini semua, yang mana yang asli dan yang mana yang ditambahkan. Silakan. Coba Ya, silakan Ki Golib. Tunjukkan. Begini, Mana yang asli dan mana yang ditambah-tambahkan. Silakan Ki Golib. Begini. Dengan data ya. Silakan. Iya, saya pakai data juga. Iya. Kitab Abnaul Imam itu adalah judulnya saja. Yang pertama judulnya Fi Misr Wassam, putra-putra Sayyid Ahmad, putra-putra Sayyid Hasan dan Husain yang ada di Mesir dan ada di Syam. Itu judulnya. Berarti tidak akan melebar ke mana-mana, hanya menerangkan tentang keturunannya Sayyid Hasan Husain yang sampai ke Mesir dan Yaman. Itu yang pertama. Yang kedua, di Enggak, dalam saya tanya, kitab Irak itu masuk Sam nggak? Irak masuk Sam nggak? Yaman masuk Syam enggak? Masuk. Ya saya tanya, Irak masuk Sam? Iya, silakan. Tunggu dulu. Jangan kemana-mana. Anda ya. Yaman itu sama Kita benda. dari judul. Lo saya tanya. Ini sampai ke Irak itu masalahnya sampai ke Yaman ini. Begini ini masalahnya kemana yang lama? Jangan Anda dipotong dulu. yang ilmiah. Jangan dipotong dulu saya. Sebentar, satu-satu, jangan ada perdebatan satu-satu. Biarkan Ki Golib yang bernarasi dulu, Tengku. Nanti biar penonton yang ngambil kesimpulan, yang mana yang benar, yang mana yang salah. Nanti penonton yang akan tahu. Jadi kita nggak usah adu otot, kita adu data, adu argumen begitu loh.
Silakan Iya, Ki Golib. pertanyaan saya tanya, Irak itu masuk ke Syam nggak? Sementara anak-anaknya Said Hasan dan Hussein itu tidak aja yang disebutkan harus yang ada di Syam dan di Mesir. Ini juga Iya, ada silakan yang jawab. di Irak, ya ada yang di Ramallah, ada yang di mana-mana. Nggak mesti harus disebutkan sesuai dengan judul fi Syam wal Misr, fi apa tadi itu? Fi Misr. Saya baru ngatakan. Ya silakan Ki, silakan Saya Ki baru Golib, ngatakan silakan. satu. Itu. Iya, iya. Kalau Iya, mau Apakah Irak itu termasuk Syam apa tidak? Maksudnya begitu, silakan. saya katakan kalau sampean memaksakan kehendak, itu judulnya ditambah Abnaul Imam fi Misr Syam wal Yaman. Itu saja. Ya itu gak Itu yang ilmiah tuh pertama. Bang, dengan judul Anda gimana sih? Lucu kamu bernarasinya. Nah, saya Orang di nanti sini di akan dalam saya kitab, buktikan di dengan dalam kitab data-data. Abnaul Imam. Gimana Di sampean mana mengklaim? datanya orang di dalam kitab Abnaul Imam keturunan nggak ada yang Sebentar, Tengku, jaga emosi, Ki Golib jaga emosi, biar yang di bawah menilai. Silakan Anda berdua beradu argumen, tetapi jangan saling menyela, jangan saling adu berotot. Silakan dengan ketenangan dan adu data. Di sini Ini masyarakat kan bagian netizen yang saya. akan menilai. Silakan Ki Golib sebentar untuk menjaga kondisivitas. Silakan Ki Golib jawab dulu pertanyaan yang tadi, apakah Irak termasuk Syam? Terus nanti ditanjain juga oleh Tengku. Silakan Ki Golib. Begini, saya ini baru menerasi kok kemana-mana. Syaratnya di sana tadi, saya harus mengatakan satu, baru yang kedua, yang ketiga selesai, baru dipertanyakan nanti. Begitu. Saya baru satu kok. Ini tidak adil namanya. Ya udah, kembali kepada konteks yang tadi juga. Itu tolong tunjukkan di mana letak daripada makhtutat yang ditambahkan dan itu bisa tidak menjadi referensi untuk rujukan ahli nasab. Silakan, Ki Golib. Begini, saya narasikan lagi. Saya ada 3 poin di sini untuk menunjukkan bahwa kitab Abnaul Imam fi Misra itu tidak mausukin bihi sebagai data yang ada di dalamnya Abdullah bin Ahmad Al-Abah. Begitu. Itu yang pertama. Iya, iya. Itu yang pertama, satu. Yang kedua, di kitab Abnaul Imam fi Misra Wassam, Yusuf Jamalul Lail di halaman 22 menerangkan bahwa kitab ini banyak ditambahkan oleh Ibnu Sodaqah di halaman 22 Abnaul Imam fi Misra Wassam. Itu yang kedua. Jangan ditentang dulu. Yang ketiga, di halaman 24 ternyata manuskrip yang ditulis oleh pentahqiq yang namanya adalah Abul Aun Muhammad As-Safaroini. Ternyata Abnaul Imam fi Misra Wassam ini hanya 25 halaman saja. Berarti hanya 12 lembar. Tidak sampai ratusan seperti itu. Berarti ini menunjukkan bahwa judul Abnaul Imam yang ada di Mesir dan Syam tidak mungkin memasukkan anaknya, keturunnya Sudah selesai. yang ada di Yaman. Itu yang Ya, oke. ketiga. Yang ketiga. Udah. sudah. Ya silakan. Sebentar. Bang, Silakan Tengku. jadi pertama. Itu ada 3 poin tadi itu. Ya, pertama judulnya dikatakan Mesir dan Sam, ya. Sehingga ketika ada orang menyebutkan keturunannya di luar Mesir dan Sam, itu dianggap keluar konteks. Itu asumsi ya, itu asumsi, bukan tanpa data. Sebab anak-anaknya Sayyidina Hasan wal Husain yang termaktub di dalam kitab Abnaul Imam, ya, yang tertulis langsung oleh nasnya itu tidak saja di wilayah Syam seperti yang ada di Irak, ada
yang ada di Libanon juga ada, yang ada di Madinah juga ada. Madinah juga bukan Mesir. Coba contoh, Ali Uraidi. Iya, iya. Ali Uraidi adanya di mana? Ayo, Ali Uraidi adanya di Madinah. Kenapa ditaruh Ali Uraidi di Madinah? Gitu, sementara anaknya Sayyidina Hasan wal Husain nggak ada di Madinah, ada yang di Mekah, ada yang di Basrah, ada yang di Iran, ada yang di Rai. Gimana sih? Dan Abdullah bin Ahmad bin Isa itu diparifikasi bukan setelah dia hijrah, tetapi diparifikasi sejak lahirnya di Basrah. Dia ahli Basrah, gitu loh, bukan ahli Hadramaut. Itu satu sudah saya jawab. Yang kedua, ya, dia mengatakan di dalam perkataan Imam Aun, ya, apa tadi, Aun As-Safraini. Ibnu Sodako. Enggak, Iya, Ibnu Sodako. Di situ mengatakan cuma 25 halaman. Pertanyaan saya, itu halaman sejarah, halaman kitab tersebut 25 halaman atau yang ditambahkan oleh beliau hanya 25 halaman? Coba buka dong. Yang ditambah, Buka Ki Golib datanya. yang ditambahkan beliau itu hanya 25 halaman. Artinya penambahan oleh Imam As-Safaraini ditambah 25 halaman yang tidak mengurangi naskah asli, karena syarat tahqiq itu dia tidak boleh menambah-nambah yang menghancurkan khat yang aslinya. Naskah aslinya nggak boleh dikurangin. Misalkan naskah aslinya sampai Abdullah, terus ditulis Abdullah punya anak Alwi ditambah, ya kan? Itu nggak masalah, kecuali yang ditulis di situ nama yang tidak ada pada naskah-naskah lainnya. Jadi itu baru dihapusnya nama Abdullah, terus ganti nama orang lain. Ya itu nggak boleh. Coba apa di situ yang anta ingin baca di halaman berapa tadi itu? Ya, silakan Ki Golib. Dibuka mute-nya Ki Golib. Ya. Bisa didengar? Ya, halaman berapa? 25. Ya, silakan. Begini, Halaman berapa? As-Safaraini mengatakan Makhtutot As-Safaraini yang memindah dari Abnaul Imam fi Misr Wassam sebagai pentahqiq kitab Abnaul Imam fi Misr Wassam itu banyaknya hanya 25 halaman. Bukan, coba baca dulu matannya yang dikatakan 25 halaman. Sudah saya jelaskan di sini. Jangan berbohong. Sebentar Tengku, mohon ampun. Sekarang saya menegur Tengku. Biarkan Ki Golib bernarasi, jangan dipotong dulu Tengku. Silakan. Abnaul Imam fi Misr Ya, silakan. Wassam di halaman 25 As-Safaraini hanya mencatat Makhtutot As-Safaraini yang ditemukan yang memindah dari Abil Muammar Yahya bin Muhammad Al-Qasim Ibnu Toba yang terdapat di Abnaul Imam fi Misr Wassam, halamannya hanya 25. Maka ini menguatkan Yusuf Jamalul Lail bahwa kitab Abnaul Imam fi Misr Wassam ini memang tambahan Ibnu Sodaqah. Berarti Abdullah bin Ahmad Al-Abah ini bukan tulisan asli dari Abil Muammar Yahya bin Muhammad Al-Qasim Ibnu Toba yang hidup di abad 5. Hanyalah itu tulisan Ibnu Sodaqah Al-Warraq yang hidup di abad 12 yang terkontaminasi dengan namanya Al-Burqatul Musyiqah. Nah, terakhir. Saya akan menunjukkan kitab Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab halaman 106. Begini. Jangan lari kemana-mana dulu. Sebentar Ki Golib. Sebentar, mohon maaf. Jangan lari kemana-mana dulu. Kita Fokus Abdul Imam. Fokus dulu ke Abnaul Imam dulu. Kita bedah dulu, baru nanti ke kitab yang lain. Kalau misalnya nanti pindah-pindah, nanti bias. Masyarakat yang netizen yang dibuat tidak bisa menangkap nanti ilmunya itu. Itu fokus kepada Abnaul Imam saja sekarang. Begini saya. Ya, silakan.
Saya ini Anda sebentar yang lagi harusnya akan gini loh. undangan. Begini. Harusnya membuka kitab tadi itu, kitab yang mengatakan 25 halaman itu kitab naskah aslinya yang ditambah atau kitab apa? Coba buka dulu naskah. Ya silakan buktikan itu yang tadi saya pertanyakan juga. Jadi Anda ini mengatakan tambahan-tambahan yang mana yang asli makhtutat dari Imam Ibnu Tabatabai yang mana, silakan Anda buktikan hal tersebut begitu. Silakan. Ini kan kalau si kitab saya mari yang itu betul kan. Kita dorong. Ya, kasih lihat halaman berapa biar saya lihat halaman berapa. Ya nanti saya silakan. akan lihat. Sekarang, Saya nanti. itu sudah mengatakan halamannya. Ini coba matanya mana matanya? Coba kasih lihat matanya. Imam fi Misra Wassam halaman 28. 28 tadi bilang 25, sekarang 28 nanti saya ini suruh santri ngambil. Tadi bilang Begini, 25, sekarang 28. Coba seterusnya, yang benar. Enggak yang benar ini 25 halamannya. 28. Anda ini Sinyalnya, gimana? Ki Golib. Itu halamannya. Halamannya di Iya, kamu Abnaul bilang halaman berapa? Imam fi Sekarang Misra Wassam 28. halamannya 28. Oke, coba buka. Ayo buka. Bodoh ini kok. Tadi Anda bilang 25. Iya, silakan. Nggak boleh ada kata-kata seperti itu, tidak boleh. Jangan menyerang orang. Mohon maaf, Kiai Golib, nggak boleh nyerang seperti itu. Itu nggak mau nggak, jangan nyerang pribadi, itu gak ilmiah Anda. Gimana sih? Jangan seperti itu. Jangan mengatakan seperti itu. Yang santuy saja. Itu. Ya, silakan. Tunjukkan. Begini ya. Saya Jangan luruskan begini tadi. mulu. Di Jangan begini Abnaul mulu, Imam fi tunjukkan Misra datanya. Wassam di halaman 2. Sebentar ngomel ini. Loh, saya nggak bisa kalau kamu cuma ngomong doang. Ya. Di sini bukan tempat ceramah di sini. Di sini diskusi kunjukkan data. Kan Nggak, gitu. Iya, betul. Di halaman 28, Anda belum bacakan itu ibaratnya seperti apa. Bentar saya adik suruh ambil. Ya, nanti Masya Allah. kalau disuruh ambil, ya kita tunggu, nggak usah bernarasi. Iya, kita tunggu aja. ambilkan dulu. Jangan bernarasi dulu. Bentar. Saya mau menunjukkan Iya, iya, begini. Di Abnaul Imam fi Misra Wassam, saya mari tulis ya. Ibarahnya saja, Kiai, ibarahnya saja dibacakan, nanti kita bisa uji bareng-bareng. Maksudnya apa tujuan tersebut? Cok-acokan itu 25, 28, 25, 28, keder aing. Anda ini jangan reming. Halaman ya begini, Ibn Abnaul Imam di halaman 28 menjelaskan As-Safaro ini itu maktutot yang dipindah dari Abil Muammar Muhammad bin Qasim bin Toba itu hanya 25 halaman. Matanya mana, unjukin. Ini, Kiai, mohon maaf, sekarang Anda kemana-mana ngelebar. Tolong baca, sebentar, Kiai Golib. Tolong baca ibarahnya tersebut, matannya tersebut. Jadi kita bisa tahu. Anda jangan kemana-mana dulu, jangan bernarasi kemana-mana dulu. Baca dulu aja itu, matannya itu. Silakan. Jangan panik, matanya mana? Iya. Santai aja, Tengku, santai. Di sini ada moderator. Mohon maaf, moderator agak keras ya. Tidak boleh ada saling menyerang personal pribadi. Sebab Anda ini diskusi masalah ilmu, hormati ilmu, ta'zimi ilmu. Begitu. Sebentar diambil, Ya, silakan. diambil. Ya. Sambil menunggu saya akan tunjukkan Al-Kafi Al-Muntafaq. Jangan kemana-mana dulu, jangan kemana-mana dulu, jangan kemana-mana dulu. Sebab nanti kita ini akan keder, akan bias dengan banyaknya ibarah. Udah fokus aja ke Abnaul Imam. Kalau misalnya Anda belum ada, maka kita bisa di-mute dulu. Silakan. Jangan kemana-mana dulu. Ya tunggu baru diambil ini. Ya, silakan ambil aja dulu, ambil. Saya telah menunjukkan sohifahnya, halamannya 28 di Abnaul Imam. Ya udah tenang. As-Safaro yang mengatakan hanya 25 halaman, Ya, begitu. tinggal tunjukkan matanya, kita baca bareng-bareng. Tenang.
Iya, begitu. Tunggu dulu. Iya. Sebelum menunggu, saya akan menunjukkan data lagi. Nanti dulu dong, Kiai. Enggak boleh. Di sini tidak boleh ada yang di sini moderator. Mohon maaf, tolong hormati moderator. Jadi jangan Anda kemana-mana dulu Ki Golib. Abnaul Imam ini belum selesai. Nanti ibarahnya akan jadi bias, akan tercampur-campur. Kalau misalnya terlalu banyak ibarah juga. Jadi selesaikan dulu satu persatu Ki Golib. Supaya masyarakat yang di bawah, netizen yang di bawah bisa mengambil poinnya. Tadi Anda mengatakan halaman 28, ibarat tersebut harus dibacakan dulu. Karena jika tidak dibacakan, Anda bisa dikatakan bias juga, bohong. Oleh sebab itu, maka tolong bacakan dulu halaman 28 dari kitab Abnaul Imam. Dan jangan melebar dulu kepada kitab yang lain. Oke? Mohon maaf Kiai ya. Jadi yang dibawa, mohon maaf Kiai, yang dibawa biar pada tahu poin-poinnya. Iya, jadi kita ini pengen tahu juga poin-poinnya itu seperti apa gitu. Iya, saya kan masih diambil. Ya, silakan aja ambil, tapi jangan melebar ke kitab-kitab yang lain. Iya, Itu aja dulu. Jangan sampai ke kresek. Di sini aja. Iya. Mungkin sebentar daripada Ki Golib sedang menunggu kitab, silakan Habib Muhajir untuk bernarasi dulu bagaimana ini. Tidak boleh, hanya bertiga. Tidak boleh ada yang narasi. Itu perjanjiannya. Oke. Tidak ada narasi-narasian. Oke, kalau begitu kita mute semua. Sebelum Anda mendapatkan kitabnya, kita tunggu. Dan jangan melebar kepada kitab-kitab yang dimanapun. Ya, ditunggu apapun itu. masa waktunya. Kalau Enggak. Iya. Ini sambil menunggu kitab, saya tunjukkan Abnaul Imam fi Miswasam yang lain. Apa enggak boleh? Bukan nggak boleh Kiai, maaf. Bukan nggak boleh. Karena yang satu aja Nanti kan kita ini jadi keder Kiai, terlalu banyak ibarah juga nanti masyarakat. Jadi masyarakat yang di bawah kita perhatikan. Itu netizen itu ada 274 mata memandang. Nah, itu yang akan kita ambil edukasinya itu supaya mereka itu bisa mengambil edukasi tersebut. Jadi mereka itu biar nggak keder juga Kiai. Patri saya hampir habis ini. Dicas, Patri saya hampir Sambil dicas. Enggak, saya tunjukkan dulu sambil menunggu. tidak ada izin, kelamaan. Halaman 28 As-Safaroh ini karena memang kitabnya diambil. Ya, kita tunggu. Udah tunggu aja kitabnya. Kita tunggu. Kita tunggu aja kitabnya biar dibacakan ibarahnya tersebut. Begitu. Iya, Bang. Dan yang di bawah jangan, mohon maaf, tidak bisa ditayangkan dulu, tidak bisa untuk naik dulu karena kita sengaja untuk menjaga kondisivitas ini supaya kondisinya itu enak. Tolong tap-tap layar aja yang banyak. Pitung, tap-tap layar. Kita tunggu Tap layar yang di bawah, kalau punya koin dilempar-lempar supaya kuat romnya. Kita tunggu ya Kiai Golib, kita tunggu. Sambil telepon Imat juga nggak apa-apa sih, nggak apa-apa kita tunggu. Ya begitu. Ya kita tunggu, kita masih tunggu. Padahal saya dari Emang Ba'alawi. ngambilnya di mana, Kiai? Lama amat. Padahal saya mewakili Ba'alawi ini, biar tidak ada framing. Ya, silakan. Enggak, saya tadi udah dibilang jangan bernarasi, oke saya diam dulu. Ya, Padahal tuh saya Habib ini Muhajir mewakili juga. Ba'alawi. Biar tidak ada framing kalau Ba'alawi pribumi dibentuk dengan pribumi. Iya, betul. Saya sudah buka ini halaman 28 ini. Cuman saya tidak mau biar dia Jangan dibaca. Biarkan Ki Golib yang membaca. Karena saya di sini tidak menemukan apa yang disampaikan tadi. Iya, saya juga dari saya ini di bawah saya ini ada Abnaul Imam, tapi tenang aja. Begitu. Tuh kan turun. Kabur. Selamat datang kebenaran. Dengarkan Gimana kawan-kawan ya. ini? Gimana kok jadi turun? Kenapa turun? Kenapa? Kiai Golib. Aduh, Ya Allah, ya Rabbana, ya Habbu, ya Mubin. Aduh, rupanya Kiai Golib kena tipu sama Imat. Kawan-kawan, Tengku. Ini kan Anda Ya buka Allah. ini. Anda buka di halaman 28. Jangan. Ya silakan. Udah paham. Jangan dulu. Rekam doubling suaranya. Mantap Tengku Kori. Yang dibawa rekam. Yang dibawa rekam ya. Nih, antitesis gue tandain semua yang tahqiq, yang tambahan, yang kagak tuh. Ya. Itu belum keluar antitesis gua, udah pada kabur. Lagian juga netizen bisa melihat lah bagaimana kapasitas mereka bernarasi gitu, Tengku.
ketika mereka itu keluar konteks dan mengaburkan daripada pembicaraan, tidak fokus, Dan terus jujur, memutar-mutarkan pembicaraan Pak juga Duka, bisa ngelihat gitu. Sebenarnya enak ngelawan mereka ini. Kalau anak pribadi, anak akan serang terus dia dengan kitab yang sezaman. Jangan pakai dalil-dalil kitab yang bukan sezaman seperti Al-Kafi Muntakhab. Itu bukan kitab sezaman itu. Nah, kalau dia konsisten selalu menarasikan kitab sezaman, gunakan semua kitab referensi yang kitab sezaman, jangan menggunakan referensi yang tidak sezaman. Harus konsisten. Ya, kalau kita kan selama kitab itu naik kayak golip, valid, kitab Di mana kayak golip? kredibel, kita pakai semua. Nah, Oke, Galip udah ada lagi. Ya, silakan Bung Reja yang lainnya turun dulu ya. Oke. Biarkan Esi Going, Bang En semuanya turun dulu. Si Pitung turunkin dulu semuanya. Siap. Biarkan supaya ini kondusif. Esi Going jangan. Wawan yang udah yang tadi aja. Segini udah cukup. begini aja ya. Iya segini aja udah. Oke. Tolong yang lain mute ya, yang lain mute. Ayo halaman berapa? Yang lain di mute, semuanya di mute. Wawan semuanya di mute. Habib, Mutohar semuanya di mute. Pitung semuanya di mute. Yuk, silakan. Halaman berapa? Ki Nusantara itu halaman 28 belum beres. Silakan baca ibaratnya. Halaman 28. Oke, kita Bisa lihat. dilihat? Sebentar. Ya. Santai, jangan buru-buru. Kalau di situ saya nggak bisa baca itu karena kecil. Coba halaman 28. Sebentar Tengku, mohon maaf. Yang di bawah Pitung kondusikan supaya tetap layar dan juga untuk supaya kuat room. Ya, di saya lembaran halaman 28 itu tertulis di bawahnya isbatun nasab wa hujjatiyatu sima. Ya, terus di atasnya paling awal halaman berapa tadi? 28 Muhammad As-Safaraini, betul? Oke, silakan Pak, buka Pak. Dibaca Pak. Yang mana dimulai dibacanya? Dari awal Pak, biar ketahuan. Nih. Bi anna awraqas safaraini Mana? Enggak ada di sini, sebentar. Khamsan wa isyrina sahifatan. Mana enggak ada, itu enggak ada. Di sini enggak ada. Di naskah kami enggak ada. Bi khatin mufradin. Yang dulu. Sebentar, Ki Golib, sebentar. Naskahnya itu naskah kitab apa? Abnaul Sebab di sini nggak ada. Oh iya. Halaman 28. Enggak ada. Iya. Tengku ada nggak? Catatan itu nih, kita di halaman 28. Yang mana? Sebelah mana lepatnya? Wah, Ini. Coba. Sebentar. Nasab wa hujjat simak di atasnya. Iya, sebentar. Sabar. Tenang aja, tenang. Saya kasih lihat punya saya nih. Nah, ini ya. Ini ada judulnya ini. Nah, ini halaman berapa ini? Halaman 28 nih ya. Halaman 28. Ya. Nah, ini halaman 28 bukan? Ya. Iya, biar sesuai matannya, naskahnya, biar saya juga bisa melihat. Nah, ini Muhammad As-Safaraini. Nah, sebelah mana lapatnya? Tuh di atasnya. Yang mana? Coba terus ke bawah. Ke bawah. Mana? Terus. Nah, udah habis nih. Suara soang. Udah habis nih. Mana? Ini. Wala budda minat tasih. Hah? Ya. Wala Buddha minat tanwi. Itu. Oke, siap. Lanjut baca. Oke, tar. Saya gedein kamu silakan. dulu. Sebentar, jangan dimulai dulu. Saya gedein dia dulu. Bi anna awraqas. Sebentar. On cam. Ki Golib. Lembaran Imam As-Safari. Sebentar, Ki Golib. Kan ini Sebentar. bagian Saya host. Iya, sebentar. Tolong di on cam dan ibaratnya supaya bisa ditunjukkan. Jadi kita bisa baca semua. Seperti tadi itu. Ya, silakan. Nah, ayo coba. Ayo, kita pahami. Ayo.
wala Iya, iya. budda minat tanwihi. Itu kan sudah dijelaskan tadi Jangan oleh jelaskan dulu, Bang. yang sudah Sebentar, ditampakkan. sebentar. Wala Yai. budda minat tanwih bi anna awraka safaraini al makhtutati ya balagat khamsan wa isrina sahifatan. Katabat ya kutibat bi khatin apa nih makruin ariin terus illa arba'an kutibat bi khatin Illa arba'in. atibi ya kan ayo coba artikan Pak Ustadz. Ayo Silakan. Begini, Kiai, maaf Kiai, di tolong dalam lembaran Imam Dibuka kameranya, As-Safaro ini dibuka. yang berupa makhtutoh, yang berupa manuskrip, itu hanya sampai 25 halaman. Mohon maaf Ki Golip, mohon maaf, mohon ampun. Sebentar Tengku. Saya moderator di sini, Tengku. Melalui catatan yang dibacakan secara adil. Nah, Begitu. tolong dibuka aja ininya kitabnya Kiai. Ya, on cam. urut, Pak, dibaca urut. Dibaca urut, terus kalau bisa on cam, jadi kita bisa ngelihat ibaratnya semua, gitu loh. On cam aja Ki, on cam. Seperti tadi itu bagus. Ya silakan. Ayo On cam aja dulu. On cam dulu, on cam. Ini di bawah tuh banyak yang pengen jadi on cam tuh di bawah tuh. On cam. Jadi semuanya tahu ibaratnya itu yang dimaksud itu apa. yang di bawah tolong kondisikan tab-tabnya ya, tab-tab layar. Tapi tadi kualitas gambarnya itu lebih bagus punyanya Tengku deh. Enggak, tadi juga Kiai bagus. Tadi Kiai Golip bagus. Saya tadi melihat Kiai Golip bagus bisa on cam. Tapi mungkin Itu nggak udah jelas pas tadi. itu. Saya pakai karena pakai komputer ya, nggak apa-apa ya. Saya pakai mungkin sama udah. ya. Nah, mari kita baca bareng-bareng, namanya diskusi, ayo kita baca bareng-bareng supaya Kalau tidak enggak terjadi- yang punya Tengku aja digedein. Digedein tapi yang baca itu gak apa-apa dah. Nah, Iya, sekarang baca aja Kiai Golip silakan. sebentar. Ya. Sebentar. Gedein lagi Jadi Tengku, satu kurang gede, satu kurang apa jelas. langsung muradnya. Baca aja. Ibaratnya terus Satu-satu. langsung murad dan tujuannya ya terjemahan juga. Ini. Silakan. Ya. Kita tandai dulu ya. Wala budda dan tidak boleh tidak minat tanwi dari ya Bu, kalau dimaknai lafalnya nanti tidak boleh tidak dari tanwi itu bermakna tambih. Mengambil peringatan bi anna aurakas safara ini bahwa sesungguhnya lembaran-lembaran dari Imam As-Safara ini sebagai pencatat atau pentahqiq dari kitab Abnaul Imam fi Misra Wassam yang berupa manuskrip itu balagot hanya sampai 25 sahifatan. Oke, stop dulu. Udah. 25 lembar saja. Berapa 25 Titik. saja? Oke, sebentar, santai dulu, santai. Kita rileks sambil ngopi ya. Teman-teman, sepakat nggak maknanya beliau seperti ini? Ya, Enggak. Mungkin dalam makna itu silakan Bang Isi Going supaya lebih jelas. Bang Isi Going dia ini ahli bahasa Arab untuk memaknai. Kalau saya minta waktu dulu, Bib. Itu Iya, saya silakan Bang Wawan, silakan. Mohon maaf, itu tanwi bukan peringatan ya, seperti tanbih bukan. Kalau tanbih nambah tanbih itu peringatan. Kalau tanwih itu artinya adalah lebih tepatnya penafian. Wawan mau melanjutkan? Tadi itu yang bertiga oke. Sudah. Saya tanwi jawab. itu penyebutan. Tanwi itu penyebutan. Dan mesti, tidak boleh tidak, dan mesti dari penyebutan, ya, dari suatu penyebutan menerangkan bahwa sesungguhnya, ya, semua lembaran-lembaran, ya, As-Safaraini, Imam As-Safaraini, Al-Makhtutah, ya, itu yang dimaktut, yang ditulis, ya, balagat khamsan wa isrina sahifatan, ya,
Artinya semua lembaran-lembaran al-makhtutah yang dituliskan ya balagat khamsan wa isrina sahifatan, itu sampai 25 halaman. Artinya kalau surah saya nih, ini bukan sedang menerangkan bahwa naskah aslinya Imam Ibnu Tabatoba 25 halaman. Hanya saja di sini lembaran-lembaran yang ada di kitab Abnaul Imam yang dilmaktub, yang dicatat, yang dituliskan dengan tangannya Imam Sapraini itu sampai 25 halaman saja. Gitu, Bang. Nah, Wah, udah jelas. Bang. ya silakan Kiai Golib untuk membantah Tengku tersebut. Ya silakan Kiai Golib. Jadi menurut Kiai Golib gimana? Saya tadi kembali kepada yang pertama, kitab Abnaul Imam fi Misr Wasam yang menerangkan tentang nasabnya Abdullah kepada Ini dulu, Sayyidah. jangan kemana-mana. Ini bukan Jangan kemana-mana, itu ibarat yang itu aja dulu kita bongkar. Jangan kemana-mana. Oh iya. Ya. Begini. Lembaran-lembaran Imam Sapraini yang maktutoh yang dituliskan oleh Imam As-Sapraini itu sampailah ia maktub 25 halaman. Bukan kitab asli Abnaul Imam. Begini Tengku. Jadi yang ditambahkan oleh Imam Safar itu cuma 25 halaman, begitu Tengku ya? Betul. Iya. Silakan Kiai Golib untuk membantah itu. Iya, silakan untuk dibantah. Silakan untuk dibantah. Jangan marah-marah, santai aja. Silakan untuk dibantah. Iya. Begini. Kalimatut tanwih, pertama yang ahli bahasa katanya, kalimatut tanwih bimakna tambih ila syai'in awil i'lan an syai'in. Itu dalam kamus. Wala budda minat tanwih. Terus di adal awraq was-safaro ini al-mahtutoh, karena ini merupakan as-safaro ini kamus nih, ini kamus. juga penting. Ini kamus, jangan ngada-ngada Ustadz, ini kamus. At-Tanwi. Silakan Tengku, kamusnya apa itu? Penyebutan. Ini At-Tanwi penyebutan nih. At-Tanwi penyebutan. Ya, betul penyebutan. Bermakna isyarat, lasih, lamih, isyarat atau sindiran. Coba cek sendiri. Ya. Jangan ngada-ngada Ustaz. Ya, silakan bantah Ustaz. Ini. Itu kata tanwi itu. Kalimat tanwi bimakna tambih ila syai'in. Mana? On cam. Tunjukkan. On cam. On cam supaya bayin, supaya jelas semuanya. Ini. On cam, coba tolong on cam. Ya, silakan. Nah, nih. Bahasa saja dibahas. Harus dibahas supaya lebih jelas. Jangan dibuka, jangan Jangan ditutup video. Buka kameranya. Buka logaritma Arab itu harus jelas biar makna agak keliru, Yai. Biar gak keliru. Yai, mohon maaf itu harus jelas. Jadi dibuka aja, nggak apa-apa. Nanti dibacakan ibaratnya oleh Kiai supaya kita jelas semua bisa ngelihat. Itu. Iya, minta maaf ya Kiai, jadi biar sama-sama buka data biar fair gitu. Kembali Iya, gitu. jadi- Lurusin. Lurusin aja Kiai, lurusin. Ya, gimana? Sok, silakan baca. Nah, begitu. Aduh, kok ditutup lagi kameranya? Lagi. Sekarang gini aja, gampang kok. Untuk mengetahui makna tanwih, coba buka madinya aja. Nawaha yunawihu tanwihan. Coba. Maknanya itu adalah bukan pemberitahuan. Maknanya adalah memuji-muji, menyanjung-nanjung, menyebutkan, berbicara tentang, mengacu pada, menetapkan. Itu pilihan maknanya. Jangan Udah lari baca di kemana-mana, awal-awal Ustaz. itu yang dibuka oleh Nah, iya silakan baca, Ki.
Nasta'milu kalimat at-tanwi bimakna tanbih ila syai'in au al-i'lan an syai'in. Penyebutan berarti iklan. Iklan tuh penyebutan wis taslim. Udah taslim Kiai Golib, udah. Berarti Sudah. ya udah. Berarti penyebutan. Kalimat tanwi. itu penyebutan. Berarti tadi Tengku menyebutkan sebentar. Ya. Silakan Tengku digedein lagi, suruh dibaca lagi. Bimakna tanbih. Ini. Bimakna tanbih. Ya, atau bimakna ilan Tanbih dan ala syai'. penyebutan. Sudah selesai. Berarti di situ al-mukhtara fi makna tanwi fi hadzal khat adalah i'lanun. Oke, fadal. Dan mesti Ya, silakan. penyebutan gitu bi anna aurat as-safaraini al-makhtutati ya balagat 25 sahifah. Jadi kalau menurut Bapak Kiai Golib ya, ini dia menyatakan bahwa makhtutat ini punya Abnaul Imam yang 25 halaman. Kalau saya bilang makhtutat ini adalah yang dituliskan oleh Safara ini. Makhtutat yang dituliskan dia ya itu adanya 25 halaman. Gitu loh. Artinya yang ditambahkan dia sebagai makhtutatnya saya 25 halaman. Jangan Begini, begini. Bang Wawan, Begini. maaf Bang Wawan, biar aja. Saya kasih Rob. Saya sekarang. Jangan ikut-ikutan. Saya sekarang. Jangan Bang Wawan diam dulu aja, kita perhatikan aja, nanti bisa kita ambil kesimpulan oleh Bang Wawan. Silahkan. Silakan Bang Kiai Golib, silakan. Jangan ikut-ikutan dulu. Begini. Kiai Golib silakan. Muhammad As-Safaroini ini pentahqiq kitab Abnaul Imam fi Misra Wasyam. Sepakat tidak? Sepakat. Terus Lah, seorang pentahqiq akan menulis kitab aslinya daripada Abil Muammar Yahya bin Muhammad bin Qasim ibnu Toba. Dan begitu untuk mentahqiqnya. Maka menulis kitabnya Abnaul Imam fi Misra Wasyam yang terdapat di dalam kitabnya Muhammad As-Safaroini itu balagot khamsan wa isrina sahifatan, sampai pada 25 sahifah saja. Itu untuk ditahqiq oleh Imam Muhammad As-Safaroini, tulisan daripada auroknya As-Safaroini, dari lembaran yang ditulis oleh Imam As-Safaroini, menukil dari Abnaul Imam hanya 25 lembar saja. Begitu. Maka lebihnya itu sebagaimana di halaman dua-duanya yang namanya Habib Yusuf Jamalul Lail itu mengatakan itu banyak tambahan dari Ibnu Sadaqah, sehingga Abnaul Imam ini bukan nasun nasabah dari Abnaul Imam yang namanya Abdullah bin Ahmad Al-Abah, karena itu tambahan dari Ibnu Sadaqah yang hidup di abad 12. Oh, berarti Asy-Syajaratul Mubarakah itu tidak pernah bertentangan dengan Abnaul Imam fi Misra Wasyam. Terus kredibilitas kitab Abnaul Imam ini bisa dibuktikan di Al-Kafi Al-Muntakhab. Halaman dibesarkan. sebentar, jangan lari ke sana, jangan lari ke sana dulu. Ini kita belum Al-Kafi Al-Muntakhab di halaman. Jangan lari kemana-mana dulu. Kiai Golib, jangan lari kemana-mana dulu. Itu belum selesai. Itu belum selesai. Kiai Golib. Belum ada yang bisa mentarjih ataupun belum bisa ada yang mengambil kesimpulan, belum diambil poinnya hal tersebut. Jadi Abnaul Imam aja kita belas. Itu masalah bahasa juga belum selesai. Oke. Ya. Ya, silakan. Imam As-Safaroini ini adalah ya ulama pentahqiq kitab Abnaul Imam Muwafakat. Oke. Beliau mengatakan di sini ya, aurak ya, lembaran-lembaran yang disalin oleh Imam As-Safaroini ya, itu utuh semua
ya, hanya saja catatan yang dia tuliskan, ya, yang dia tambah dalam tulisan naskah itu cuma 25 halaman. Dia tidak menunjukkan di sini jumlah total halaman yang dituliskan oleh Imam, siapa namanya? Abnaul Imam. Dari 25 halaman ini, ya, yang dia salinkan berarti menunjukkan dia menyalin sisa daripada yang ditahqiq oleh Imam Ibnu Tobato, Imam Ibnu Sadaqah. Ya, karena pentahqiq pertama itu Imam Ibnu Sadaqah. Oleh beliau mentahqiq daripada yang ada lembaran sebelumnya, dia salin 25 halaman ini yang dia tuliskan. Di sini dia tulis katabtu bi khatim makru. Aku telah tuliskan dengan khat yang dibaca. Ini nih Arya Pak Adi nih. Nggak bisa baca aku tulisan ini. Adi. Yang dibacakan secara adi, ya. Kecuali arba'an, hanya 4 yang aku tuliskan dengan khat Maghribi, bukan dengan khat Arab. 4 dengan yang 4 halaman yang aku tuliskan dengan khat Maghribi. Wa'taqadu annaha, dan aku beritikad bahwa sesungguhnya naskah tersebut. Titik wa'taqidu itu, wa'taqidu bacaannya, jangan ngawur. Iya, wa'taqidu, ya benar. Oke, salah sedikit, tenang. Lu tadi salah dibaca. Itu siapa yang bilang? Wa'taqidu itu siapa yang bilang? Ini siapa? Ya beliau sendiri yang bilang. Pentahqiq. Bukannya Jamalul Lail ini. Lah. Coba teman-teman, pahami itu. Tunggu, maaf, saya potong. Kita fokus kepada bi anna awraqis safaraini, ya. Bi anna awraqis safaraini al-makhtuta balaghat 25 sahifah, bukan bi anna awraq Ibn Toba. Oh ya, ini At-Taqidu Jamalul Lail ini, benar Jamalul Lail. Enggak, ini kita fokus kepada yang dia Jamalul Lail itu. Udah itu mah, ya Allah, timbang kayak gitu aja jadi perdebatan kamu biasa. Tunggu, kita fokus kepada 25 halaman yang ditambah. Itu bukan dari Ibn Toba. Iya, bukan. Nah, itu kita fokus ke situ saja. Iya, ini 25 halaman ini bukan naskah asli Ibn Toba. Boleh saya bicara? Enggak. Boleh saya bicara? Makanya dengerin dulu, Bang. Anda ini enggak Kamu dari kebingungan. tadi saya kasih bicara lama, Bang, sampai meminta kitab lain. Ini aja dulu. Kita fokus di sini, ibarat di sini nih, ya. Wala budda minat tanwih. Bi anna awraqas safaraini al-mahtuta balagat 25 sahifatan. Maktutotnya apa maktutota? Bi anna awraqas safaraini al-mahtutata. Kan, giliran lu salah. Iya, gua nggak mengkoreksi. Ini al-makhtutati sifat kepada aurak kesini. Mudhaf ilaih daripada aurak, bukan sifat. Ngawur antum. Itu al-mahtuta itu sifat dari aurak. Aurak itu menjadi isimnya anna, dibaca nasab. Iya, ini sifat. Sedangkan sifat naat itu ikut kepada man'ut. Ini isim anna, woi. Ini isim anna. Ini kesini mudhaf ilaih, ya kan? Ya kan? Ya. Nah, al-makhtutat ini dibaca makhtutat dari mana? Ayo. Dari apa dia? Kamu ini membahas nahu. Makanya jangan suka ngomplain orang. Gitu loh. Anda Jadi itu sesungguhnya- salah. Loh, Bacanya salah Anda. kamu yang baca salah. Makhtutat jadi apa irobnya? Jadi naat dari aurak. Kok naat kepada aurat? Masa naad itu apa namanya ma'rifah, kalau yang
yang dimanutkan itu adalah nakiro. Bagaimana ceritanya? Nakiro gimana? Goblok semua ini. Aurok ini makrifat dengan motor kepada as-safara ini. Enggak, kalau dia menaat ke sini ya dia ngapain naat ke aurak? Gimana sih? Ini ya Allah, aurak ini nakira mas, jamak dari warakon. Kalau dia mau disifat, ngapain disifat ke sini? Sebentar. Mohon maaf, saya host di sini. Saya moderator. Apa? Wawan Sebentar. Kalau mau ikut. Oke, Golip, tolong bahasa-bahasanya itu seperti bahasa-bahasa yang tadi yang tidak pantas jangan dikeluarkan dulu karena itu akan mencerdai ilmu sampean begitu loh. Jadi tolong jangan seperti itu ya. Nanti kalau ya silakan. kasar, jangan salah, Bang Golip. Ya. Karena saya nggak dikasih kesempatan. Bang Golip goblok tuh kan? Ya enggak apa-apa, goblok hanya engkau yang bilang. Udah, jangan seperti itu, jangan seperti kayak anak kecil. Ya. Hormati ilmu. Ya, silakan Tengku. Ya. Saya jelaskan dulu. Jelasin. Ya, silakan jelaskan. Tengku di mod dulu. Nggak usah nyuruh gua loh. Baca. Udah baca aja, nggak apa-apa. Yang penting jangan berisik. Di anna aurokos safaro ini al-makhtutotah. Tadi lo baca maktutotu. Al-makhtutotah. Oh ya, terus. Tengku, mohon maaf Tengku, saya tunggu sebentar Ki Golip. Saya mohon maaf Tengku, saya di sini objektif. Jadi Tengku jangan memotong juga dong. Ya, biarkan siapa Ki Golip untuk bernarasi. Biarkan dia mengeluarkan data-data mereka. Silakan Ki Golip. Ya. Al-makhtutotah di sini menjadi naat dari aurok. Kalaki pengiksan dulu lah. Ya, badalah. Al-makhtutotah ini merupakan isim ma'rifat. Aurok ini juga isim ma'rifat karena mudhof ke dalam lafal as-safaro ini. Jadi isim nakiro yang mudhof kepada isim ma'rifat dihukumi ma'rifat. Sehingga al-makhtutotah ini sah menjadi naat dari man'ud aurokos safaro ini sebagai isimnya anna, sedangkan khobarnya terdiri dari balagot khamsan wa ishrina sahifatan berupa khobar jumlah dari lafal balagot. Nahu saja masih saya ajarin kamu Tengku. Jangan seperti itu provokatif itu namanya. Ya silakan Tengku untuk melawan ataupun membantah Ki Golip itu. Iya, dia kan bilang gini. Kita sepakat aurak ini kemari ini mudhof ilaih, ini mudhof ilaih, ini mudhof ya. Ini menjadi makrifah. Ketika dia dinaat ke sini, ya kan, dinaat ke aurak, gimana munaat ini lafadznya aurak ini lafadznya lafadz nakira, bukan al aurak, gitu loh. Kalau munaat ya ke yang makrifah dong, gitu loh. Jadi bi anna auraka safara ini al makhtutati, ya, mana dianya aurak, ya kan, mati, ya. Yang dituliskan itu sampailah dianya makhtutat 25. Apa 25? Sahifah. Ya. Sebentar Tengku, sebentar. Silakan Bang Wawan untuk bernarasi dulu sebab dia paham nahu juga. Mohon maaf. Nggak masalah juga, oke lah. Terus. Oke, silakan Bang Wawan, Ini sebenarnya kalau saya berpendapat, kalau secara nahwiyah ya, sudah benar bacaannya al-makhtutah. Ya, sudah benar. Memang menjadi man'ud, naat dari man'ud aurok. Lafaz aurok ini memang Jama itu kadang-kala menunjukkan panas. Nah, itu memang cocok. Tapi bacaannya memang benar. Tapi secara pemahaman yang dilafatkan oleh Kiai Golip tadi itu kurang benar. Kalau memang mau dimaknai secara seperti itu tadi, tapi kalau secara nahwi udah benar tadi. Tapi yang saya pertanyakan tadi yang beliau memaknainya itu seperti tadi itu saya pertanyakan itu sudah benar. Kalau secara nahwi ini sudah benar.
Memang khobarnya itu berupa khobar jumlah. Jumlahnya jumlah fi'liyah. Balaghat khamsan wa ishrina sohifah, itu sudah benar memang. Tapi yang saya pertanyakan itu adalah pemahaman maknanya itu yang. Oh, jadi yang salah itu bukan nahwunya tapi pemahaman daripada Kiai Golib ya. Benar, Begitu. benar. Ya, silakan Kiai Golib. Ya, silakan Kiai Golib. Pemahaman yang mana saya itu begini. Tidak boleh tidak minat tanwih, ayat tambih. Atau iklan lah. Bi anna awraqas safar ini bahwa sesungguhnya lembaran-lembaran Imam Muhammad As-Safar ini al-makhtutotah yang ditulis yang berupa manuskrip. Tulisan itu masih berupa manuskrip namanya. Itu Yang ditulis siapa ini? Yang dituliskan As-Safar siapa? ini. As-Safar Berarti ini. yang dituliskan dia kan? Yang dituliskan dia kan? Iya, iya. Bukan yang sampai dituliskan tahu. Imam Ibnu Toba kan? Masya Allah, nanti saya bahas dulu ini. Udah. Kita bisa ambil poinnya, Tengku. Silakan Kiai Golib untuk bernarasi dulu. Kita bisa ambil poinnya kok. Sudah diambil poinnya. Silakan Kiai Golib. Itu maknanya bagaimana, itu makna yang tadi makna itu antum golat tadi. Maknanya bagaimana? Golat siapa yang bilang golat Wawan ini? Apa ini? Udah silakan. Di Itu anna awraqas safara ini bahwa sesungguhnya lembaran-lembaran Imam As-Safar ini al-makhtutotah yang berupa manuskrip, itu saya dulu yang bilang begitu. Yang ditulis tulisan itu kalau tulisan tangan masih berupa manuskrip. Balaghat khamsan wa ishrina sahifatan, itu hanya sampai 25 lembar. Lalu As-Safar ini yang dicatat apa? Sebagai pentahqiq dari Abnaul Imam fi Misr Wassam yang mencatat kitabnya Abu Muammar Yahya Ibnu Toba itu untuk ditahqiq yang lembarannya sampai 25 saja. Sohifahnya lembarannya 12 begitu. Silakan Bang Wawan. Tengku. Ya, silakan Bang Wawan. Itu yang bener lempengnya itu gimana Bang Wawan? Yang memaknai balaghat hanya itu menunjukkan adat apa namanya itu, kok bisa bermakna hanya itu, seakan-akan mengandung lafadz innama, itu mana? Sedangkan kalau ini lafadznya ini fiilnya apa, tam ya, bukan fiil yang nafi, bukan ya, tidak ada. Ini lafadznya lafadz at-tam, itu fiil menyebutkan fa'il dan juga maf'ul bih yang mana mutaddi. Jadi tidak bermakna hanya, itu nggak bisa, nggak boleh. Kalau secara nahwiyah nggak bisa dimaknai hanya secara nahwiyah, dan juga secara bahasa tidak bisa gitu. Iya. Kemudian ya begitu jadi Kiai Golib ya. Ini kalau dari atas al-makhtutah fi adadi minal apa ini? Maktabat al-mukhtalifah. Jadi ini tulisan dalam hitungan yang kitab, tulisan-tulisan yang bertentangan. Jadi ini biar menjelaskan supaya tidak ada pertentangan gitu loh. Makanya supaya tidak ada pertentangan, menjelaskan punyanya barusan itu tulisannya Imam siapa? Ibnu Toba. Al-Safar ini itu cuma 25 gitu loh, mencapai 25. Jadi menjelaskan harus ada 25 halaman, jadi nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, punyanya Imam Safar ini itu. Iya. Kan Imam Ibnu Toba. Jadi yang punya Imam Safar ini yang dimana itu hanya 25 halaman begitu. Iya. Makanya disebutkan di depan wala buddha minat tanwih. Kalau tidak disebutkan secara 25 berarti itu keliru gitu loh. Ya betul. Ya, silakan Kiai Golib untuk dibantah. Bantah apanya? Itu sudah jelas itu. Oh, udah jelas, berarti Kiai Golib taslim ya dengan penerusan tersebut. Begini, udah. taslim gimana? Itu manuskrip yang ditulis oleh As-Safar ini itu bi anna awraqas safar ini balaghat. Anda di sini
tulisan As-Safaroini ini hanya Adat 25 apa? Nggak bisa Kalau pakai hanya itu. Kita tanya adat apa? Kalau Itu pertanyaan bilang hanya tadi adat sudah. apa saya tanya? Dah, ini Nah, Komisan bagaimana Wahyu sudah maknanya apa? Jumlah filia itu tidak istiqrar. Tunggu, biar Wawan sama Ki Golib saja untuk berbicara masalah nahu ini. Silakan. Lanjut. Wawan. Jadi saya nanya, Lanjut. kalau mau dimaknai hanya itu adat apa? Ya, adat apa itu, Ki Golib? hanya itu Kalau mau dimaknai biasanya hanya. Masalah dalam bahasa begini, balaghah itu balaghah Mana itu Mana adatnya? Loh, adatnya ini mana? masalah bahasa. Adatnya mana adatnya? Ini masalah bahasa. Loh, Balaghah iya, itu adatnya mana? Kan kalau nggak ada adatnya mana salah? balaghah itu maknanya apa? Balaghah itu maknanya apa? Sampai. Oh, berarti itu sudah Sampai. mentok kepada tujuan kan? Iyalah mencapai. Ya kalau mentok kepada Mencapai. tujuan hanya sampai itu tujuannya. Gimana sampean? Secara bahasa. Iya, berarti kalau begitu itu yang ditambahkan hanya 25 halaman, begitu kan? Intinya. Ya, Ditambahkan di mana? Berarti yang punyanya Iya. Imam Safaroini itu cuma 25. Udah, Ki Golib, Antum tadi udah setuju seperti itu, jangan dibantah lagi. Udah. Wawan itu Kalau hanya itu berarti betul-betul ini 25 halaman. hanya 25 Kalau lembar. bot Hanya Udah sampai situ. yang sudah sepakat dengan Iya. saya itu Udah sampai situ. namanya Wawan gimana? Oke, sekarang Ya, belum nerima. Itu maktutah itu yang ditambahkan oleh Imam Safaroini yang ditulis salin ulang yang menjadi tambahan dari mulai sekian halaman 25 halaman saja yang ditahqiq oleh Imam As-Safaroini, bukan seluruhnya. dan bukan Makanya kan saya udah matan ngomong Ibn tadi. Toba itu Wawan ini banyak 25 halaman. Makanya bagaimana? kan Sebentar, Bang Wawan, sebentar. Silakan Habib Mutahar gimana? Ya, bukan gini. Kemana Kan cara ini? memahaminya bahwasannya matan Ibn Toba itu kitab Abnaul Imam itu bukan 25 halaman, tapi ya yang ditulis oleh As-Safaroini itu sebanyak sampai Imam yang berupa 25 halaman saja. Ini dibuktikan di halaman 22 bahwa Jamalul Lail telah mengakui bahwa kitabnya Abnaul Imam itu sudah ditambahi oleh Ibnu Sodaqah, sehingga ini khatun nasabah yang terdapat di Abnaul Imam ini tidaklah nasun nasabah dari Abul Muammar Ibnu Toba begitu. Bukan itu. begitu. Udah cukup 2 menit udah. Bukan begitu. Sebentar, belum 2 menit. Sebentar lagi, jangan dipotong dulu, biarkan dia bernarasi. Silakan. Gimana ini? Ya, silakan Ki Golib. Waktu Anda ini sebentar lagi, masalahnya 1 menit lagi. Apakah mau diulang di depan ini? Enggak usah. Udah, terus aja. Yuk. Langsung aja. Begini. Wah, ini sudah kemana-mana kok dipotong. Sudah 2 menit. Sudah 2 menit. Silakan Tengku untuk memberikan jawaban. Sudah 2 Iya. menit itu. Udah ya. Iya, Jadi udah. Kakang, ya ketika kamu berasumsi bahwa kitab Abnaul Imam yang ada pada tangannya Imam Ibnu Toba, Imam Ibnu Sadaqah, terus dia menuliskannya tambahan 25 halaman dari asli khatun Ibnu Toba, ini referensi lafadznya di mana? Gitu loh. Keterangannya di mana? Jangan kamu asumsikan dong. Di kalimat awal sebelum lafaz ini di atasnya ini wa taraka musannifatin katsiratan, ya.
apa ma tazalu makhtutatan fi adadin minal maktabat minal maktabatil mukhtalifati, ya. Dan ya beliau dia nih Sohib ini Imam Safra ini ya meninggalkan beberapa tulisan yang banyak. Ini sesuatu ya yang terus menerus pada maktutot yang dalam jumlah yang ada di beberapa perpustakaan yang berbeda-beda. Artinya yang ada di tangannya beliau ini ya hanya 25 halaman sampai 25 halaman saja. Ya, oke. Sementara halaman lainnya itu tidak ada pada tangan beliau. Makanya beliau hanya menyatakan 25 halaman saja, gitu loh. Jadi yang beliau buat di sini dari kitab asalnya Imam Ibnu Toba yang disalinkan 25 halaman, bukan seluruh kitab Imam Ibnu Toba hanya 25 halaman. Bisa paham nggak sih? Paham nggak Bapak? Jangan sampai saya pakai jurus Wiro Sableng nih. Jangan Tengku. Iya silakan. Sudah Tengku? Udah, gue mah nggak pakai lama-lama kayak dia, banyak yang ngomong. Ya udah silakan Ki Golib, gimana? Begini, yang mentahkik pertama kali kitab Abnaul Imam adalah Ibnu Sodaqah. Terus pentahkik kedua adalah Abul Aun Muhammad As-Safarini. Maka Abul Aun As-Safarini ini dalam mentahkik Abnaul Imam fi Misr hanya sampai 25 halaman, tidak mengikuti tambahan Ibnu Sodaqah yang telah dikatakan oleh Jamalul Lail di halaman 22. Begitu. Sehingga ini merupakan naskah yang asli yang ada di Abnaul Imam fi Misr Wassam, karena Muhammad As-Safarini tidak mengambil tambahan dari Ibnu Sodaqah yang telah mentahkik dari pendahulunya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Abnaul Imam fi Misr Wassam ini yang ditambah oleh Ibnu Sodaqah tidak bisa dijadikan khotun nasabah yang mausukin bihi? Karena itu terdapat tambahan Ibnu Sodaqah, berarti bukan asli khotin nasabah. Karena syaratnya mausukin bihi itu harus berupa sihhatu nisbatin nas lin nasabah, bukan kepada tahqiq pentahqiqnya. Oh, berarti ini yang namanya Abdullah ini di abad 12 Ibnu Sodaqah. Saya bisa membuktikan, coba dibesarkan. Kenapa kok dikecilkan ini saya? Iya. Coba dibesarkan. Sebentar. Ya, sudah. Ya, silakan. Mana? Silakan buktikan. Di mute itu Kiai, di mute. Itu di mute itu Kiai. Nah, silakan. Ini begini. Tadi di mute juga ya? Enggak. Silakan tadi di mute, silakan dari awal. Halaman berapa? Silakan buktikan. Saya dari awal. Larinya. Kelah. Kok di mute lagi? Ya, mulai di awal ya, hitung waktunya. Mas. Itu dalam kitab apa itu? Sebentar, itu dalam kitab apa dulu? Hah? Tengku, sebentar, itu dalam kitab apa? Enggak, ini masih. Ini Abnaul Imam fi Misr Wassam. Abnaul Imam, ya silakan. Abnaul Imam, jangan pakai yang lain. Itu kitab apa itu? Iya. Abnaul Imam, Tengku. Ya Allah. Iya. Abnaul Imam itu. Silakan. Halaman berapa? Begini. Imam Abul Aun As-Safarini ini adalah halaman berapa? Kitab. Loh. Ya Allah, masih ini saya yang 25 itu. Bukhari.
Iya, silakan. Iya, yang 28. Iya, silakan. Yang 28 saya yang bahas. Aduh, lama. Imam As-Safarai ini merupakan pentahkik kedua dari Abnaul Imam fi Misr Wassam. Sedangkan pentahkik yang pertama adalah Ibnu Sadaqah. Saya terangkan Ibnu Sadaqah itu ada di abad 12. Abul Aun As-Safarai ini juga ada di abad 12. Tapi kalau Ibnu Sadaqah 1180. Kalau Abul Aun Muhammad As-Safarai ini 1188. Begini, yes. Maka ini semasa yang namanya As-Safarai ini dengan Ibnu Sadaqah, namun Ibnu Sadaqah lebih dahulu mentahqiq kitabnya Abnaul Imam. Makanya Imam As-Safarai ini hanya Imam As-Safarai ini sampai pencatatannya itu 25 lembar, tidak mengikuti catatan yang ditulis oleh Ibnu Sadaqah yang banyak itu. Maka As-Safarai ini menulis asli daripada kitab Abnaul Imam fi Misr Wassam sesuai dengan halaman 22 yang dikatakan oleh Jamalul Lail, banyak tambahan dari Ibnu Sadaqah. Sehingga itu kata ulama nasab dikatakan khattun nasab yang mauthuqin bihi itu harus wajib sihhatu nisbatin naslin nasab. Nasnya itu harus memang asli dari nasabah Abu Muammar Yahya bin Muhammad Toba itu, bukan dari pentahkiknya. Berarti itu bukan nasun nasabah, nasun mentahkik, muhakik namanya. Paham? Itu yang pertama. Yang kedua, kitab Abnaul Imam ini tidak bisa dikatakan khutun nasabah yang mauthuqin bihi, tidak merusak kredibilitas daripada Asyajaratul Mubarakah karena khutun nasabahnya tidak mauthuqin bihi. Karena itu yang ada Abdullahnya. Yang ada Abdullahnya bukan yang lain. Yang ada Abdullahnya bin Ahmad Al-Abah ini bukan nasun nasabah. Itu yang pertama, jangan dipotong. Terus yang kedua Ya, adalah silakan. Al-Kafi Al-Muntahab halaman 106 dikatakan. Jangan kemana-mana dulu. Khamisan, ini bersambung dengan tadi. Khamisan masadirun manhulah. Berupakan sumber-sumber yang palsu. Manhulah itu palsu. Au fiha syubhatu nahlin kabirah. Atau terdapat syubhat dalam rentetan pohon nasabnya yang banyak. Al-mu'akkibin. Seperti apa kata Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab di halaman 106, Abnaul Imam fi Misr Wassam. Ini merupakan masolhulah, tidak bisa dijadikan rujukan untuk dikatakan sahih. Sedangkan yang maksud dengan nasab itu dalam khutun nasabah, idza talafa nasabani fil wasaid ukhida bil aqdam as-sahih. Kalau nasabnya sama-sama sahih, ngambil yang lebih tua. Ternyata yang namanya Abnaul Imam ini tidak valid, tidak mauthuqin bihi karena bukan nasun nasabah. Begitu. Ya. Silakan siapa yang mau menjawab ini? Tengku, silakan. Jadi katanya tidak bisa dipertanggungjawabkan itu. Abnaul Imam. Ya, silakan Tengku. Oke, jadi Ustadz Golib ya berasumsi daripada yang dia sampaikan tadi bahwa yang 25 halaman ini benar-benar tulisan Imam Ibnu Toba. Sementara di dalam matan naskah kitab ini tidak menunjukkan narasi bahwa kitab tersebut hasil daripada daripada Imam Ibnu Toba, ya kan? Lalu dia memandang daripada ilmu kitab Al-Kafil Muntakhab, ya. Sementara ya ahli nasab lain ya seperti Imam seperti Imam Murtada Zabidi, ya. Nih kita lihat Murtada Zabidi, ya. Di halaman awal di kitab
apa namanya Asyajaratul Kasyaf ya. Gedein Tengku, gedein aja. Ya, sebentar saya cek. Sebentar. Oke, sebentar. Yang di bawah tolong tap layar ya. Pitung. Ini sebentar. Dijadikan sumber oleh pentahqiq oleh Imam Murtada Az-Zabidi yang lebih tua zamannya. Gimana itu narasi ini? Coba yang jujur lah, jangan bohong mulu. Ya, kita lihat ini. Ya, oke. Wasara minal Bacakan Tengku. ya, wasara minal muhtami isdarul kitabi bitariqatin suhlatin wa masiratin wa musairatin apa nih wa maisirat wa muyassiratin lil qari'i wal mubahithi fil ansab. Ini udah melalui pembaca dan pembahas dalam bab ini munasab. Wa ala hadha yakun al-musyajjar al-kasyaf li tahqiqi usul al-sadat al-ashraf al-kitab ya min kutubi silsilatil ansab allati haitsu sabaqtuhu kutubal jauharus syafaf fi ansabi sadatil ashraf. Terus apa lagi di sini qariban insyaallah wa kitabul abnail imam. Ini dijadikan sumber li Imam Ibnu Tabataba al-Hasani wa nukhbatuz zuhratil thaminah fi ansabil ashraf al-Madinah. Ini dijadikan sumber oleh ulama yang siqah seperti Imam Murtada Zabidi, bukan di dalam kitab Ar-Ruhul Jali tetapi di dalam kitab ya Al-Musyajjarul Kasyaf li tahqiqi usuli sadatil ashraf ya. Jadi coba kita buktikan dulu ya apa yang ditambah-tambah yang sampai merusak naskah asli daripada kitab Abnaul Imam. Jangan lari kemana-mana. Jangan lari kemana-mana Tuan. Ya kita kembali kepada naskah Abnaul Imam yang mana. Ya jadi gini Ki Golib, Anda kan menarasikan bahwa Abnaul Imam ada yang ditambah, ada yang ditambah-tambahkan. Nah mana naskah yang asli dan juga naskah yang ditambah-tambahkan gitu loh. Itu poinnya. Dari tadi Anda itu muter-muter tidak bisa menunjukkan oh ini loh dari Safaroen. Oh ini loh dari Jamalulail. Oh ini loh Imam Ibnu Tabataba yang asli. Coba tunjukkan. Jadi kita bisa ambil poinnya. Sekarang saya mau kasih narasi ini sebentar ya. Ya. Iya. Oke. Di dalam kitab tersebut ya, Imam Ibnu Tabataba mengatakan wala adri fima fa'alahu Ibnu Sadaqah al-Waraq. Aku tidak tahu pada penambahan yang dilakukan oleh Imam Ibnu Sadaqah al-Waraq ya. Isa'atan ilal kitab ya. Isa'ah itu apa? Yang mengomentari atau yang menentang kepada kitab tersebut dari sisi nilainya yang sudah diwadaknya. Sekalipun demikian ya. Sekalipun demikian wa in kana dzalika ghairu marghubin fihi. Sekalipun demikian, yang namanya penambahan-penambahan yang tidak berdasarkan naskah aslinya, yang tidak berdasarkan sumber-sumbernya, itu tidak ditoleransi, tidak dimaklumi berdasarkan ilmu tarikh dan ilmu-ilmu kitab nasab. Maka perlu dihati-hatikan dalam penambahan yang tidak terjadi tawassu', ya. Oleh sebab itu, yang ditambahkan oleh Imam Ibnu Sadaqah ila ab'adi min asri masanya yang bukan di masa Imam Ibnu Tabataba, tetapi yang ada setelah zaman Imam Ibnu Tabataba. Itu yang ditambahkan oleh muhakkik, gitu loh. Coba sekarang kamu tunjukkan dasarnya dari mana gitu loh.
Jadi asumsi kamu kalau mengatakan bahwa kitab Abnaul Imam itu ditambahkan keluar dari masbutnya, keluar dari kaidahnya, itu dari kaidah mana dia menambahkan yang sifatnya sehingga kamu menuduh yang ditambahkan itu adalah Abdullah, sementara Abdullah itu abad keempat, ya, sementara penulis itu wafatnya di abad kelima, gitu loh. Ya, artinya jelas pada naskah asli yang tidak berubah dari zaman ke zaman dari semua pentahkik, nama Abdullah itu tidak pernah berubah, gitu loh. Nah, sekarang coba kamu buka, ya, coba kamu buka di kitab tadi Abnaul Imam, coba buka kitab Abnaul Imam halaman berapa tadi, 90, ya. Halaman 90 kita buka. Nah, ini yang ditambah oleh Jamalulail, ya. Nah, ini yang ditambah oleh Imam Jamalulail. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini tambahan Jamalulail Muhakkik, ya. Nah. Oke. Terus kita lihat lagi di halaman lain. Nah, kamu perhatikan